بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku, apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyayat-nyayat tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Ya. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh, manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini menampilkan kisah Khubayb bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transforama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Khubayb bin Adi,
Yoko sebagai putra Harits, Ayu Agustin sebagai putri Harits, Ismail sebagai budak, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ucapan Zaid bin Ditsina, sahabatnya, kembali mengiang ke seluruh penjuru dalam hati dan jiwanya. Hal mana membuat Khubayb tersenyum dan merasa nyaman, menerima cambukan dari pembantu putra Harits itu. Walaupun seluruh tubuhnya pecah-pecah oleh cambukan itu, namun tak sedikit pun terdengar dia mengeluh. Kurang ajar. Apa yang membuat dia begitu tenang menerima cambukanku? Darah sudah membasahi tubuhnya, tapi tak terdengar juga dia mengeluh. Siapakah sebenarnya Khubayb bin Adi ini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tidak melihat dia merintih dan kesakitan. Mulutnya hanya berkomat-kamit seperti membaca sesuatu. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia mempermainkan aku. Pantas ayahku tak kuat menandinginya. Allah Akbar. Hentikan! Hamba Tuhan! Hup! Jaga dia. Jangan sampai lolos. Cegah siapa saja yang masuk kemari. Kalau memaksa, tangkap dan bunuh dia. Baiklah Tuan Muda, hamba akan menjaganya. Aku akan menentukan hukuman yang cukup berat untukmu, Khubayb. Dan hukuman itu tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Tunggulah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Aku telah berhasil mengatasi siksaan yang pertama. Ini berkat bantuanmu ya Allah. Engkau telah memberikan kekuatan pada tubuhku. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha pengatur, Engkau maha tahu. Kau yang membuat semua hukuman yang ada di dunia ini. Aku yakin Engkau tak akan memberikan siksaan dan cobaan yang lebih berat dari kemampuanku. Ya Allah, ya Tuhanku, segala siksa apapun akan kuterima dengan tabah. Astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. Dengan wajah kesal, putra Harits yang kembali dari ruang penahanan Khubayb membanting tubuhnya di atas kursinya. Matanya menerawang ke depan, memandang langit yang digayuti awan, sehingga keadaan kelihatan mendung. Angin yang bertiup membawa hawa panas. Putra Harits menarik napas panjang. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku heran dengan orang itu. Ilmu apa yang dipakai dan digunakannya? Sampai tubuhnya berdarah juga.
dan aku bisa membayangkan rasa sakit yang dideritanya. Namun tak ada sedikit pun erangan atau rintihan yang keluar dari mulutnya. Apa yang dibekali Muhammad padanya sebelum berangkat? Mantra sihir apa yang diramalkannya? Aku tidak habis pikir. Kanda, Oh, kenapa kau merenung dan gelisah? tidak. Adikku, aku hanya lelah. Lelah? Iya, Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kanda? Kenapa Kanda sampai lelah? aku tidak mengerti dengan Hubaib itu. Hubaib, Ya, kenapa dengan dia? Apakah dia telah menyusahkanmu, Kanda? Kalau memang dia menyusahkan Kanda, Kanda bisa menghukumnya. Kanda bisa mencambuknya. hal itulah yang membuat aku lelah, adikku. Ketika aku masuk ke ruangan itu, aku menemuinya sedang tertidur pulas dalam keadaan terikat. Lalu aku menyuruh pembantu kita untuk membangunkannya dengan sebuah cambukan. Dia sadar. Lalu kutawarkan seperti apa yang kita rencanakan. Tapi dia menolak. Kanda lalu memukulnya, sehingga Kanda lelah. Begitukah? Iya. Aku perintahkan pada budak itu untuk menyiksanya dengan cambuk sampai dia minta ampun. Namun apa yang kudapatkan? Bukannya kata ampunan yang keluar. Kata keluhan dan rintihan pun tidak kudengar. Hubaib seperti menikmati sekali cambukan yang menghancurkan kulitnya itu. Dinda, aku bingung melihat ketabahan dan keteguhannya itu. Bagaimana caranya agar dia menyerah? Kenapa kita tidak membunuhnya saja, Kanda? Terlalu mudah baginya untuk dibunuh, adikku. Kita harus menyiksanya lagi. Orang-orang muslim itu harus disiksa. Apalagi kalau kita bisa membuat mereka kembali seperti dulu. Kembali pada Lata dan Uzza. Maka kita akan mendapat keuntungan. Muhammad dan orang-orangnya akan terpukul. Kita beri kesempatan dia hidup. Lalu kita bunuh. Oh ya, adikku. Iya, Kanda. Apakah kau punya rencana untuk membuat hukuman baginya? Kalau pendapatku hanya seorang, sebaiknya Kanda rundingkan semuanya dengan teman-teman Kanda dan saudara kita yang lainnya. Barangkali ada hukuman lain yang bisa membuat Hubaib menyerah dan kembali pada Lata dan Uzza, meninggalkan Muhammad dan Tuhannya itu. Iya, kau benar, adikku. Mereka juga musuh kaum muslim. Mereka pasti memiliki banyak pemikiran untuk hukuman selanjutnya pada Hubaib. Orang-orang musyrik yang merasa benci pada kaum muslim mengajukan usulan hukuman yang mengerikan untuk Hubaib. Karena memang rasa kebencian itu telah terjalin dalam jiwa dan hati mereka. Bukan hanya pada Hubaib, tapi pada seluruh kaum muslimin. Sejak Rasulullah membawa agama Islam, usulan-usulan itu dirangkum jadi satu, sampai akhirnya mereka memutuskan hukuman untuk Hubaib. Baiklah, paman sekalian. Aku mengerti akan kebencian paman dan juga kebencian kita semua pada Hubaib. Sekarang setelah mendengar dan menimbang, maka aku menyetujui usulan paman mengenai hukuman tidak memberi makan dan minum Hubaib sampai dia meminta ampun pada kita. Aku tidak akan memberikan sebiji kurma pun atau setetes air pun untuknya. Dan siapapun yang memberikan sebiji kurma atau setetes air kepada Hubaib, maka hukumannya adalah cambuk sebanyak 50 kali. Itu yang terbaik. Itulah yang terbaik. Begitulah akhirnya, sejak hari itu, Hubaib bukan saja disiksa dengan cambuk, tapi dia juga tak diberi makan dan minum. Sudah 2 hari dia tak diberi makan dan minum. Aku mau lihat
apakah dia masih bisa bertahan? Aku harap dapat mendengar dari mulutnya yang kering dan kehausan itu kata-kata ampun ataupun sedikit rintihan. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hubaib, selamat berjumpa kembali. Bagaimana rasanya? Kau haus dan lapar? Demi Allah, lapar dan haus adalah milik Allah. Tak seorang pun yang bisa merampas kekuatan dan kekuasaannya. Allah tak akan membiarkan orang-orang yang beriman kepadanya kelaparan dan kehausan. Kau bisa menghentikan pemberian makanan dan minuman kepadaku, tapi kau tak bisa menghentikan pemberian Allah pada hambanya. Bicaralah sesukamu, Hubaib. Kau kelak akan merintih minta ampun kepadaku. Jasadku milikmu. Kau bisa melakukan apa saja atasnya, tapi kau tak akan bisa menyentuh hati dan jiwaku, karena hati dan jiwaku hanya milik Allah. Allah telah memegangnya, maka kau tak akan bisa berbuat apa-apa. Ucapan yang dikeluarkannya begitu tegas dan lancar. Dia seperti tak ada pengaruhnya dengan kelaparan dan kehausan itu. Apa ada yang memberinya makan atau minum? Hei, apakah selama 2 hari ini ada yang keluar atau masuk ke dalam ruangan ini? Tidak ada satupun, Tuan Muda. Hamba menjaga bersama yang lainnya di sini, dan tak ada yang kami lihat di sini. Jangan orang, binatang pun tak akan bisa masuk. Percayalah, Tuan Muda. Bagus, bagus. Kau jaga dan awasi tempat ini. Jangan biarkan siapapun masuk kecuali adikku. Kau mengerti? Hamba mengerti, Tuan Muda. Hubaib, aku ingin melihat sampai kapan kau bisa bertahan. Atau sebaiknya kau menyerah dan meninggalkan Tuhanmu itu. Maka aku akan memberimu makan dan minum, serta apa saja yang kau inginkan. Ayo, katakanlah kepadaku. Demi Allah, walaupun kau siapkan makanan yang paling enak, dan kau hidangkan aku daging onta selama 100 hari, aku tak akan pernah meninggalkan agamaku. Karena kau tidak tahu betapa Allah itu maha kuasa. Bukalah mata hatimu, lalu sujudlah ke hadapan Allah, minta ampun padanya, dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Diam! Hentikan ucapannya. Hei, cambuk dia, cambuk! Baik, Tuan Muda. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ketika malam turun menutupi kota Mekah, langit kelihatan cerah, bintang ke bintang kelihatan berkedipan dengan jelaga. Bulan yang sepotong bersinar redup. Di beranda depan rumah Bani Harits, kelihatan putra Harits sedang duduk menyendiri. Matanya menerawang jauh memandang langit. Kau belum tidur, Kanda? Oh, adikku. Belum. Kau juga belum tidur. Kenapa? Pikiranku kacau, Kanda. Entah mengapa, aku merasa dadaku berdebar-debar. Aku selalu seperti melihat ada bayangan. Itu hanya bayanganmu saja, adikku. Itu hanya perasaanmu saja. Rumah ini banyak penjaganya. Tak akan ada yang berani datang kemari menyakiti hatimu. Tidurlah. Nanti saja, Kanda. Biarlah aku di sini. Kita bisa bicara, Kanda. Dinda, tadi siang aku datang melihat keadaannya.
Tapi agaknya Hubaib tak terpengaruh dengan semuanya. Dia masih tampak seperti semula, sebagaimana dia ketika kita bawa kemari dari tangan orang-orang itu. Maksud Kanda, dia masih segar, tidak kelaparan dan kehausan? Iya, adikku. Tapi bukankah dia tidak makan dan tidak minum selama 2 hari 2 malam, Kanda? Ya, itulah yang membuat aku tidak mengerti, Dinda. Kalau begitu, Kanda, kita bunuh saja dia. Tak ada gunanya kita menghukumnya. Kalau tidak malam hari, ingin rasanya aku ke sana untuk melihatnya. Ingin aku menyaksikan sendiri apa sebenarnya yang terjadi. Sudahlah adikku. Kalau kau memang ingin melihatnya, sebaiknya besok siang saja. Dan kalau memang dia tidak juga menyerah, barulah kita pikirkan lagi cara untuk menghancurkan perasaan dan hatinya. Sebaiknya sekarang tidurlah. Hari telah berganti. Matahari telah menggeser takhta bulan dan bintang. Sinarnya yang cerah membuat kehidupan kelihatan begitu indah. Pohon-pohon kelihatan segar dengan butiran embun yang menempel di tiap ujungnya. Sementara itu, Putri Harits tampak menuju ke tempat tahanan Hubaib. Dia langsung masuk begitu pintu terbuka. Tapi ketika dia berhadapan dengan Hubaib, perempuan muda itu tersentak kaget. Kau makan anggur? Siapa yang memberimu anggur? Siapa? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Siapa yang memberi anggur pada Hubaib bin Adi? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Hubaib bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.